Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan taghfiru bihadz dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihas su'ub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Bagus mana sama Mas Muhaimin? Yang sama-sama kita hormati para senior, wabil khusus orang yang hadir di sini yang pangkatnya paling tinggi, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Bapak Haji Dr. Muhaimin Iskandar. Moga-moga Allah memanjangkan umur beliau. Ketua Umum PKB, partai yang hari ini berhasil menjadi rumahnya alumni PMII. Saya aktif di Golkar belum berhasil menciptakan Golkar menjadi rumahnya alumni PMI. Meskipun ada Bang Idrus, tapi di sana masih kayak tamu dan indekos. Bahkan PBNU hari ini pun Pak Endin Aji Sofihara sama Bang Andi Jamaru kalau datang kayak tamu juga. Padahal Bang Endin sama Bang Andi Jamaro ini dulu tidurnya di kantor PBNU. Tapi karena PBNU baik ketua umumnya sama sekjennya dipimpin orang lain, maka alumni PMII pun datang ke sana seperti tamu, tidak seperti rumahnya sendiri. Betul? Sahih? Alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama Andre Guruta, Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Kalau ini profesor beneran. Kalau saya profesor protolan GP Ansor. Sama seperti Bang Endin sama Bang Andi Jamaru. Beserta profesor-profesor yang lain yang ada di belakang beliau. Seperti Profesor Masnun. Saya sama Profesor Masnun ini salah satu orang yang harus bertanggung jawab terhadap PBNU hari ini. Karena Profesor Masnun sama saya ini dulu orang yang ya begitulah. Ya kan, yang terlibat menjadikan paket ini sehingga jadi begini. Karena itu dalam forum alumni PMI ini, dalam kesempatan yang baik ini Profesor Masnun, kita minta maaf lahir dan batin. Mumpung halal bihalal mohon dimaafkan. Dan kesalahan pada 5 tahun mendatang insya Allah tidak akan kami ulangi. Karena memang dalam hal pilih memilih di Indonesia ini, mohon izin, setidaknya ada 5 bentuk penyesalan. Penyesalan pertama adalah penyesalan yang sifatnya jam-jaman. Apa itu? Salah pilih menu makan. Untuk menebusnya butuh beberapa jam untuk jam makan lagi. Penyesalan kedua adalah penyesalan harian. Salah membuat kejutan sama anak atau istri memberikan oleh-oleh. Maunya kita belikan martabak, ternyata istri kita tercinta di rumah butuhnya rambutan. Untuk bisa menebusnya butuh besok lagi, yaitu harian.
Penyesalan yang ketiga adalah penyesalan mingguan atau bulanan. Salah potong rambut. Untuk menebusnya butuh beberapa minggu atau bulan rambutnya tumbuh dulu. Penyesalan keempat adalah penyesalan tahunan. Salah mendidik anak sehingga nggak naik kelas. Butuh waktu 1 tahun untuk menebusnya. Penyesalan yang kelima adalah penyesalan 5 tahunan. Salah nyalon ketua umum ketika muktamar. Nah ini butuh 5 tahun untuk menebusnya. Karena itu bapak-bapak sekalian, sahabat-sahabat sekalian, Profesor Mas Nun, 5 tahun ke depan kita tidak boleh menyesal untuk yang kedua kali. Karena itu harus satu soft barisan sesama alumni PMI. Amin Allahumma. Jelas maksud? Berdasarkan catatan kami ini biasa tukang catat karena tim sukses. Ilmu yang diberikan Bang Idrus Marham kepada saya sudah identifikasi dari 576 suara. Baik PWNU, PCNU maupun cabang istimewa yang alumni PMI sudah saya belejetin satu persatu. Jumlahnya ada 297. Cukup. Lebih 50%, 297. Tinggal tugasnya sahabat Aminuddin Amin, Aminuddin Ma'ruf, sama sahabat Bang Endin sama Bang Din sama Bang Andi Jamaru, sama tugasnya Pak Imdad, ya kan? Pak Imdad ikut di sana atau di sini Pak Imdad? Harus jelas karena Bapak dikasih pangkat di sana. Ya kan? Bagaimana caranya menggalang 297 itu supaya mempunyai pemahaman frame dan kesadaran masif serta kesadaran kolektif supaya PBNU mendatang betul-betul menjadi rumahnya warga pergerakan mahasiswa Indonesia. Jangan sampai di PKB, teman-teman yang PKB, kadang-kadang saya iri. Bagaimana mungkin ada orang seperti Mbak Anggi yang sekolahnya lulusan IKIP, ya kan, Universitas Negeri Malang, bisa menjadi ketua Komisi 6 yang membidangi industri, perdagangan, investasi, dan BUMN. Ini kalau nggak karena kekuatan PKB politik menjadikan PKB rumah PMI, tidak mungkin Mbak Anggi jadi ketua Komisi 6. Saya aja 20 tahun di Komisi 6 nggak pernah jadi ketua saya, Mbak. Kenapa? Karena Golkar tidak menempatkan saya jadi pimpinan. Karena belum rumahnya PMI di situ. Bayangkan, karena PKB rumahnya PMI juga. Senior saya izin, Ketua Umum IKPMI. Ketua PMI cabang Jakarta yang dulu memapabah saya. Namanya Pathan Subki, MNC, CMCM, udah panjang sekali gelarnya sekarang. Ya kan? Betul kan? Panjang sekali. Lulusan Lipia, Bos. Bisa jadi anggota BPK yang ngaudit. Yang diaudit bukan baleng-baleng, Bos. Kementerian Pendidikan, Menristek, Diti, Profesor, Doktor, kampus-kampus non agama, Undip, UI semua diaudit sama Pak Patkan. Gubernur, Bupati se-Indonesia Timur diaudit sama Pak Patkan. Ini kalau bukan karena PKB politik jadi rumahnya alumni PMI, tidak mungkin bisa seperti itu. Lah sekarang PR selanjutnya bagaimana kelanjutan ke depan PBNU menjadi rumahnya alumni PMI. Supaya ini jelas kita ngomong apa adanya, karena itu saya respect. Saya meskipun sering beda pandangan politik, sering beda pilihan politik sama Al-Mukarram Senior Muhaimin Iskandar.
Tapi saya selalu respect dan hormat sama beliau. Kenapa? Karena berhasil memimpin PKB. PKB dijadikan rumahnya alumni PMI. Coba bayangkan kalau tidak ada PKB jadi rumahnya alumni PMI. Kemiskinan akan merata antara alumni PMI. Tapi dengan ini, suka tidak suka PKB mampu mengangkat mobilitas vertikal alumni PMI. Nah, doakan Pak Idrus Marham, saya diangkat mobilitas vertikal lewat Partai Politik Golkar karena ada Pak Idrus Marham. Dulu ada Pak Mas Slamet Effendi Yusuf, tapi kan saya belum bisa mengangkat yang lain karena belum rumahnya PMI. Nah, karena itu kembali kalau kita sudah punya PKB mampu mengangkat alumni PMI, tinggal selanjutnya bagaimana rumah besar Nahdlatul Ulama bisa menjadi rumahnya alumni PMI juga. Supaya kalau alumni PMI datang tidak ditreatment dan tidak disapa seperti tamu. Bayangkan Endin Sofihara. Tidak ada pengkaderan di NU, di IPNU, di PMII, di Ansor, di NU, baik PKB, NU, MKNU, yang tidak pernah mendapatkan teorinya Pak Endin Aji Sofihara. Loh kok sekarang datang ke PBNU disapa suruh ngisi buku tamu gitu. Apalagi Pak Andi Jamaru datang, betul-betul pakai fingerprint, nggak bisa masuk. Betul Pak Andi? Karena itu saya sepakat dengan senior kami, Bapak Dr. Muhaimin Iskandar, suasana kebatinan seperti ini harus segera diakhiri. Inna ma'al usri yusron. Setelah datang kesulitan, sesungguhnya maka akan datang kemudahan. Masa puasa sudah berlalu, saatnya kita halal bihalal Idul Fitri. Ayo kita sambut kemenangan bersama-sama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Nusron yang telah menyambut